Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan mengungkapkan sebanyak 22 jemaah haji terkonfirmasi positif COVID-19. Para jemaah tersebut diketahui terjangkit COVID-19 saat masih berada di Indonesia. Jemaah yang positif COVID-19 tersebut berasal dari Jakarta, Surabaya, dan juga Solo. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Fadi Fahlevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fadi. Ya, Firda. Hari ini pemerintah memberangkatkan sebanyak 3.259 jemaah haji ke Tanah Suci yang berasal dari 5 embarkasi. 5 embarkasi tersebut adalah Jakarta Pondok Gede, Jakarta Bekasi, Padang Solo, dan Surabaya. Pemberangkatan embarkasi dari Jakarta Pondok Gede tercatat hari ini sebanyak 2 kloter dengan jumlah jemaah sebanyak 786 orang. Sementara dari Bekasi, Jakarta Bekasi, sebanyak 2 kloter dengan jumlah jemaah dan petugas sebanyak 820 orang. Sementara dari embarkasi Padang, sebanyak 1 kloter dengan jumlah jemaah dan petugas sebanyak 393 orang. Lalu Solo dengan 1 kloter dengan jumlah jemaah 360 orang. Lalu kemudian Surabaya, 2 kloter dengan jumlah jemaah dan petugas sebanyak 800 orang. Hingga saat ini, hingga sampai hari ini, jumlah jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan adalah sebanyak 21 kloter, dan petugas dan jemaah yang diberangkatkan sebanyak 7.991 orang. Tadi juga dikabarkan bahwa sebanyak 22 jemaah haji terkonfirmasi positif COVID. Sehingga 22 orang jemaah tersebut harus ditunda keberangkatannya. Jemaah tersebut berasal dari Jakarta, Surabaya, dan Solo. Namun tadi dikabarkan bahwa sebanyak 13 jemaah sudah diberangkatkan karena dinyatakan negatif. Selain jemaah yang positif, tadi juga dikabarkan bahwa ada 2 jemaah yang mengalami sakit saat menjalani ibadah di Tanah Suci. 2 jemaah tersebut saat ini menjalani perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah atau KKHI. Jemaah tersebut mengalami penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK dan satu lagi mengalami luka bakar pada kaki. Dalam pesannya tadi, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Budi Silvana meminta agar para jemaah haji di Tanah Suci agar mengenakan alas kaki untuk menghindari kaki yang melepuh akibat suhu udara yang sangat ekstrim, cuaca yang sangat ekstrim di sana, yang sangat panas hingga mencapai sekitar 40 derajat, sehingga jemaah haji Indonesia di Tanah Suci diharapkan untuk tidak melepaskan alas kakinya selama menjalani ibadah di Tanah Suci. Demikian, Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Fadi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Dr. Budi Silvana. Berikut liputannya untuk Anda. Jakarta, di Surabaya, dan di Solo. Jadi yang di Solo masuk rumah sakit RSDC ya, rumah sakit darurat COVID yang di Solo. Kalau Jakarta memang dikembalikan ke ini masing-masing untuk isolasi mandiri. Mereka ini tidak bergejala, Pak. Ya, tidak bergejala. Terus begitu. Kalau di Surabaya sih sudah selesai semua. Mereka yang PCR positif tidak masuk asrama. Ya, yang positif tidak masuk asrama. Jadi memang di screening duluan sebelum masuk asrama. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang di sana? Yang positif di sana? Tadi katanya ada berapa? 13 ya? Nah, dari 22 yang udah diberangkatkan. 13 sudah diberangkatkan karena sudah negatif. Karena udah negatif. Oke, siap. Berarti proses pemeriksaannya itu berkala ya, Pak? Maksudnya per hari gitu. Kalau misalnya udah negatif berangkat gitu. Ya, kalau biasanya kita ini 5 hari. Oh, 5 hari. 5 hari, hari keempat diperiksa kembali kan. Namun ada beberapa kasus misalnya kondisinya tidak terlalu ini. Ada kemarin tes banding ya, cek ulang.
dicek ulang, kita konfirmasi lagi kan ternyata memang sudah negatif. Kalau yang 2 sakit di Tanah Suci Pak itu kenapa ya Pak? Karena satu penyakit PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, yang kedua satu lagi luka bakar pada kaki karena tidak pakai alas kaki. Ini cukup banyak kasusnya memang. Panas. Kalau yang PPOK memungkinkan Pak untuk lanjutin ibadahnya lagi? Kita lihat perjalanan penyakitnya, mudah-mudahan sih bisa lekas sembuh ya. Yang cuman kita agak khawatir adalah kalau banyak jemaah yang luka bakar di kaki gitu. Karena kan otomatis dia akan terbatas pergerakannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.